Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Wulan Apriliansi. Di sini saya bersama rekan saya Khairunisa Zahra ingin mempresentasikan tentang analisis kinerja keuangan dengan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2022 hingga tahun 2023. Oke, di sini ada pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan memiliki arti yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis rasio keuangan. Dalam praktiknya ini terdapat berbagai macam jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Antara lain ini di sini ada rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Selanjutnya di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada current ratio, selanjutnya ada quick ratio, dan yang terakhir ada cash ratio. Yang pertama ini current ratio, yaitu dengan rumus aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Dan pada tahun 2022 ini aktiva lancarnya ada 6.280.237 per 1.689.754 dikali 100% dengan hasil 371%. Dan selanjutnya ada tahun 2023. Aktiva lancar di sini ada 7.006.119 per 2.315.298 dikali 100% dengan hasil 302%. Selanjutnya di sini ada quick ratio, yaitu ada aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar dikali 100%. Tahun 2022-nya ini 2.315.298 per 1.689.754 dikali 100% dengan hasil 137%. Dan tahun 2023-nya ini 4.048.767 per 2.315.298 dikali 100% dengan hasil 174%. Dan yang terakhir ini ada cash ratio dengan rumus kas plus bank per hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2022-nya ini ada 687.610 per 1.689.754 dikali 100%. Dengan hasil 40%. Dan tahun 2023-nya di sini ada 708.342 per 2.315.298 dikali 100% dengan hasil 30%. Baik, dari hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan yaitu yang pertama ini current ratio tahun 2022 dan 2023 ini dengan kriteria baik. Quick ratio tahun 2022 dan 2023 ini dengan kriteria baik juga. Dan yang terakhir ada cash ratio tahun 2022 dan 2023 ini dengan kriteria baik juga. Selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada debt to asset ratio atau DAR. Yang kedua ini ada debt equity ratio atau yang disebut DER. Yang pertama ini kita bahas dulu yang DAR dulu dengan rumus total liabilitas per total aset dikali 100%. Pada tahun 2022 ini total liabilitasnya itu ada 7.006.119 per total asetnya di sini ada 29.249.340 dikali 100% dengan hasil 0,23%. Selanjutnya di sini tahun 2023 total liabilitasnya di sini ada 6.280.237 per 28.846.243 dikali 100% dengan hasil
0,21%. Dan selanjutnya di sini ada DER atau Debt Equity Ratio dengan rumus total hutang per ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2022 ini total hutangnya itu ada 7.006.119, per ekuitasnya di sini ada 22.243.221 dikali 100% dengan hasil 0,31%. Dan tahun 2023-nya di sini total hutangnya ada 6.280.237 per ekuitasnya di sini ada 22.566.600 dikali 100% sama dengan 0,27%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka kami dapat menyimpulkan yaitu debt to asset ratio tahun 2022 dan 2023-nya ini dengan kriteria baik, dan debt to equity ratio tahun 2022 dan 2023 ini dengan kriteria baik juga. Selanjutnya ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah perbandingan antara laba yang diperoleh dengan modal yang digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, dalam rasio rentabilitas ini, yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin ini dirumuskan dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Nah, margin laba kotor atau gross profit margin tahun 2022 sebesar 0,17% dan tahun 2023 sebesar 0,13%. Untuk PT Astra Agrolestari tergolong sangat rendah dan umumnya tidak dianggap baik. Yang selanjutnya ada operating profit margin. Operating profit margin atau OPM dirumuskan dengan EBIT dibagi net sales dikali 100%. Nah, rata-rata operating profit margin di industri agrikultur atau perkebunan biasanya itu berkisar antara 15-25%, sehingga margin laba operasional pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 0,11 dan 0,7% pada PT Astra Agrolestari dapat dianggap cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata industri lainnya. Yang selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin ini dirumuskan dengan IAT dibagi net sales dikali 100%. Nah, rata-ratanya itu biasanya berkisar antara 10 sampai dengan 15%, sehingga margin laba bersih tahun 2022 sebesar 0,8% dan tahun 2023 sebesar 0,05% pada PT Astra Agrolestari ini dapat dianggap sangat rendah juga dibandingkan dengan rata-rata industri lainnya. Return on asset atau ROA. Ini dirumuskan dengan net profit dibagi total aset dikali 100%. Nah, rata-rata industri agrikultur atau perkebunan biasanya berkisar antara 8 hingga 12%, sehingga ROA pada tahun 2022 sebesar 0,06% dan tahun 2023 sebesar 0,03%. Pada PT Astra Agrolestari dapat dianggap sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata industri. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. Dirumuskan dengan EAT dibagi ekuitas dikali 100%. Nah, dalam banyak industri, termasuk pertanian, ROE yang sehat biasanya berada di kisaran 10% hingga 20%. ROE sebesar 0,08% dan 0,04% jauh di bawah standar ini. Dan untuk perusahaan di sektor agrobisnis seperti PT Astra Agrolestari, ROE serendah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan ekuitasnya dengan efisien untuk menghasilkan laba. Dan yang terakhir ada Return on Investment atau ROI, dirumuskan dengan net profit dibagi total aset dikali 100%. Nah, ROI adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari investasi yang dilakukan. Semakin tinggi ROI, semakin baik untuk menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola investasinya untuk menghasilkan keuntungan. Dan ROI pada PT Astra Agrolestari dapat dianggap sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata industri, karena secara keseluruhan return on investment atau ROI 0,06% dan 0,03% pada PT Astra Agrolestari dapat dikatakan sangat rendah dibandingkan industri sejenis dan perlu adanya perbaikan yang signifikan.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.